Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, selamat hari Minggu, sehat-sehat semua, amin. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah pada Tuhan. Saya sangat percaya bahwa kita orang-orang yang selalu bersuka cita, amin saudara. Mari kita berdoa sebelum kita memuji, menyembah Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada di penghujung tahun ini. Terima kasih banyak untuk anugerah-Mu, kebaikan, penyertaan-Mu sempurna buat kami. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu, kami siap memuji, menyembah Tuhan, kami siap beribadah kepada-Mu di hari Minggu ini Tuhan, hari yang Tuhan sediakan buat kami. Biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi kami semua, kami aman dan kami tenang untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, datanglah kerajaan-Mu tempat mana kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami mau memuji dan menyembah-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama yang mau beribadah, kita katakan amin. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan sukacita, amin. Mari datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Mari tepuk tangan sama-sama dengan musik. Amin. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya, amin saudara. Bertepuk tangan sekali lagi dengan musik. Sebab Yesus Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup, amin. Haleluya. Yuk tepuk tangan yuk. Amin. Jalan kebenaran dan hidup, Yesus Kristus Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi
sejalan kebenaran, jandalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Nyanyikan. Sejalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita Yesus Kristus Tuhan. Jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Shalom saudara. Natal merupakan sebuah perayaan yang sangat dinantikan oleh banyak orang Kristen. Di banyak tempat, Natal biasanya dirayakan bersama-sama dengan sukacita dan dalam persekutuan yang hangat bersama keluarga, kerabat, dan sahabat. Kebiasaan merayakan Natal dalam kebersamaan dengan keluarga tidak terlepas dari tradisi orang-orang Yahudi untuk berkumpul dan makan bersama dengan keluarga dalam merayakan hari-hari besar. Injil Lukas menceritakan kelahiran Yesus Kristus di Betlehem. Bersamaan dengan peristiwa sensus yang diadakan oleh Kekaisaran Romawi, pada waktu itu semua keluarga dalam jajahan Kekaisaran Romawi harus berkumpul di kota leluhur mereka. Yusuf dan Maria yang berasal dari keturunan Daud harus pergi ke kota Daud yang bernama Betlehem. Meskipun pertemuan ini didorong oleh kewajiban dari pemerintahan Romawi, hal ini menjadi tonggak sejarah dalam merayakan Natal, di mana keluarga-keluarga berkumpul dari berbagai daerah dan perantauan. Kelahiran Yesus Kristus sendiri dirayakan oleh orang-orang dari berbagai latar belakang dan status sosial. Kelompok yang pertama itu adalah kelompok gembala. Mereka ini mewakili orang Yahudi. Mereka orang yang sederhana dalam hal ekonomi maupun kepandaian. Kelompok yang kedua itu adalah orang Majus dari timur. Mereka ini mewakili orang yang bukan Yahudi. Mereka orang pandai dan orang kaya. Nah, dua kelompok ini datang kepada Tuhan Yesus untuk menyembahnya. Dari hal-hal tersebut, kita dapat melihat bahwa Natal berbicara mengenai persekutuan, persatuan, dan juga penyatuan keluarga. Perayaan Natal sendiri mencerminkan nilai-nilai kekristenan. Di antaranya, yang pertama keluarga. Dalam kitab Kejadian, tergambarkan dengan jelas bahwa keluarga adalah sebuah lembaga yang secara khusus diciptakan langsung oleh Tuhan. Penciptaan Adam dan Hawa sebagai keluarga adalah bukti penciptaan lembaga keluarga oleh Tuhan secara khusus dan spesial. Yang kedua, persekutuan. Persekutuan perlu diusahakan dan diberikan prioritas dalam keluarga. Yang ketiga,
memberi, dan saling berbagi. Natal mengingatkan kita akan kerelaan dalam memberi tanpa mengharapkan balasan, seperti yang diajarkan oleh Allah sendiri. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya manusia yang percaya kepadanya dapat memperoleh hidup yang kekal. Tercatat di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Demikian juga kehidupan orang Kristen, mencerminkan apa yang sudah diteladankan oleh Allah sendiri untuk memiliki kerelaan dalam memberi dan berbagi kepada orang lain. Yang keempat, kerelaan untuk saling memaafkan dan komitmen bersama untuk memulihkan hubungan. Dalam sebuah hubungan, pastilah terjadi kata-kata yang menyakitkan, tingkah laku yang merugikan, prinsip yang berbeda, bahkan keadaan pun dapat membuat hubungan menjadi dingin. Untuk mengatasi itu semua, berbagai pihak harus memiliki kerelaan untuk saling memaafkan, bahkan menerima kelebihan dan kekurangan dari setiap anggota keluarga. Persekutuan yang hangat tidak dapat terjadi tanpa adanya komitmen untuk saling memaafkan, saling menerima, bahkan kerinduan untuk terjadinya pemulihan hubungan bagi setiap hubungan yang rusak. Roma 12 ayat 18 menuliskan, "Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang." Efesus 4 ayat 32, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Yang kelima, melayani bersama. Yosua 24 ayat 15b menuliskan, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Di masa ini, di saat setiap orang tenggelam dalam kesibukannya masing-masing, perayaan Natal mengingatkan kita akan pentingnya untuk memulihkan dan memelihara sebuah hubungan. Allah yang maha besar dan maha agung saja rela untuk mengaruniakan anaknya yang tunggal demi memulihkan hubungan antara Allah dan manusia yang sudah rusak. Demikian juga harapan Allah bagi kita semua. Setelah hubungan vertikal dengan Allah dipulihkan, hubungan horizontal kita pun dengan sesama, dengan keluarga, kerabat, dan sahabat pun dipulihkan. Tugas utama kita adalah menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tugas besar ini hanya bisa kita lakukan kalau kita sebagai anggota tubuh Kristus mau bersatu dengan rendah hati. Dengan kasih dan cinta seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan, kita mampu bekerja bersama untuk mewujudkannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Merry Christmas everyone and Happy Holiday. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, "Tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau,
Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Tuhan, bahwa kami terus dalam hadirat-Mu ya Tuhan, untuk menyembah, muji, meninggikan nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang berkuasa bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan. Oh ralabasya kata karabaya ralabasya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Engkau baik. Oh terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Semesta menyatukan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang,
Benar Tuhan, Kau Raja di atas segala raja. Namamu termulia di bumi dan di surga. Oh ralabasyakatakaraba. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji, Engkau layak diagungkan ya Tuhan. Yesus Tuhan, layak disembah, layak dipuji, layak dimuliakan. Oh ralabaya ralabasyakatakaralaba. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan sembah Tuhan. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar lagi layak dipuji, disembah, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termu. Mari sekali lagi sembah Tuhan. Layaklah, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, namamu besar, namamu termulia, layak disembah, layak dipuji selama-lamanya, selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita sembah Tuhan. Mari berikan pujian, penyembahan, pengagungan bagi Dia, Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, layak menerima segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah, Engkau Tuhan yang perkasa. Oh ralabasyakatakaralabayarabasyandaralaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik. Kau amat baik ya Tuhan. Kami akui Engkau Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang layak dipuji, layak disembah. Terima kasih banyak Tuhan. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah Engkau. Oh ralabasyakatakaralabayaralabasyandaralaba. Mari berkati kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami rindu mendengar firman-Mu, menguatkan kami, menghibur kami. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji namamu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya.
Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Saya percaya kita hari-hari ini kita ada dalam sukacita Tuhan. Amin saudara, di mana-mana Bapak Ibu dan saya pasti merayakan bahkan ikut dalam perayaan-perayaan Natal. Nah Bapak Ibu, mari ada beberapa hal yang saya sampaikan, kita ingat-ingat kembali lagi bagaimana kasih Tuhan untuk kita Bapak Ibu dan saya. Hari kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Saya baca untuk Bapak Ibu ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah sekali lagi Bapak Ibu ya, saya baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Amin saudara. Wow, ada 4 hal di sini. Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Luar biasa ya. Itulah Tuhan Yesus yang lahir buat Bapak Ibu dan saya. Yang sekarang kita semua percaya, kita semua menyembah Dia. Haleluya. Nah, mari Bapak Ibu, sebagai penasehat ajaib, sebagai Allah yang perkasa, ya kita lihat di Yesaya pasal yang kedua, 11 ayat yang kedua. Coba kita lihat Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang kedua. Nah ini dia, tentang juga kelahiran Raja Damai ya. Dikatakan saya bahwa roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Allah. Luar biasa ya. Bapak Ibu, Yesus lahir untuk kita. Dia sebagai penasehat ajaib. Dia memiliki roh di Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang kedua dikatakan memiliki roh hikmat, memiliki roh pengertian, roh nasihat. Nah sebagai penasehat kemudian dikatakan bahwa Allah yang perkasa dan keperkasaan. Nah, roh pengenalan akan Allah, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara. Dia adalah penasehat ajaib, dia adalah Allah, dia adalah Tuhan yang perkasa, dia adalah Bapa yang kekal, dia adalah Raja Damai. Luar biasa. Nah Bapak Ibu kita lihat sebagai Bapa yang kekal. Nah kita lihat Bapa yang kekal, coba kita buka di Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Dikatakan di sana Bapa, dikatakan di sana Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Nah, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, Tuhan Yesus katakan saat itu bahwa tidak ada, ya hanya melalui aku, hanya melalui Yesus Kristus Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Kalau kita mau datang kepada Bapa yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan. Amin saudara. Wow luar biasa. Dan yang berikutnya tentang Raja Damai. Saudara saya percaya hari-hari ini dimanapun kita berada, dimanapun Bapak Ibu berada, kita rindu untuk kehidupan kita terus dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Saya percaya kalau damai sejahtera Allah memenuhi kita, maka kita bisa melakukan apa saja saudara. Kita perlu dengan sukacita Tuhan, kita perlu dengan kebaikan Tuhan, kita perlu dengan damai sejahtera. Dan saya percaya damai sejahtera itu dicari orang, dicari Bapak Ibu dan saya.
Amin saudara. Dan firman Tuhan katakan dunia tidak bisa berikan damai sejahtera itu. Hanya datangnya daripada Yesus Kristus Tuhan. Makanya disebut dia Raja Damai. Nah kita baca saudara. Di Yohanes pasal yang ke-14 juga tadi ya. Ayat yang ke-27. Nah dikatakan di sana bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Wow, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah ini waktu Tuhan Yesus janji untuk memberikan Roh Kudus untuk murid-murid saat itu. Damai sejahtera itu kita perlu saudara. Hari-hari ini Bapak Ibu dan saya perlu damai sejahtera. Amin saudara. Hanya kita dapatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya kita dapatkan di dalam nama Yesus yang adalah damai sejahtera. Amin saudara. Yang memberikan kita damai sejahtera. Seperti sungai yang mengalir. Itu penting saudara. Kalau ada damai sejahtera dalam hidup kita, saya percaya kita bisa melakukan apa saja. Dan Bapak Ibu dan saya pasti dapat ketenangan, hidup yang tenang. Kalau Bapak Ibu dan saya penuh dengan damai sejahtera Allah. Amin saudara. Di 4 hal ini, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Yesus waktu dinubuatkan disebutkan nanti dia sebagai penasehat ajaib, nanti Yesus sebagai Allah yang perkasa, sebagai Bapa yang kekal, dan juga sebagai Raja Damai. Haleluya. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Di saat-saat seperti ini, biar kita terus minta damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kita setiap saat. Oh ralabasya, kemarin kita angkat tangan kita buat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya firman-Mu datang kepada kami hari ini. Dan itulah yang kami butuh hari-hari ini ya Tuhan. Kami penuh dengan damai sejahtera. Biar damai sejahtera-Mu memenuhi hidup kami ya Tuhan. Oh ralabasya kata karala. Mungkin hari-hari ada di antara Bapak Ibu dan tidak ada memiliki damai sejahtera. Atau sudah hilang damai sejahtera daripada kita. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Biar hari ini ketika Bapak Ibu mengikuti ibadah ini, biarlah damai sejahtera Tuhan turun memenuhi kita semua. Di suasana Natal ini. Oh ralaba, kasih Allah terus turun memenuhi kita semua. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba syakaralaba. Kasih-Mu memenuhi kami Tuhan. Kasih-Mu memenuhi kami yang mengikuti ibadah online ini Bapa. Oh sebab kami butuh itu, kami perlu damai sejahtera-Mu. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba syakata karaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mengangkat tangan butuh damai sejahtera daripada-Mu. Dan kami percaya saat ini saat kami mengangkat tangan, damai sejahtera Allah memenuhi kami semua dimanapun kami berada. Sehingga kami penuh dengan sukacita Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Ini kami anak-anak-Mu, ini kami hamba-hamba-Mu, ini kami Tuhan. Oh ralabasya kata karalaba ya ralabasya karalaba. Iralabasya kata karalaba ya ralabasyanda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak saat ini juga kami rindu mau berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotara Harjo, beserta dengan Ibu Hermin dan keluarga besar. Tuhan kami mohon kekuatan, kesehatan dimanapun Tuhan utus hamba-Mu ini. Penyertaan Tuhan sempurna, kuasa Allah menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Saat juga kami mau berdoa untuk gembala CK4 kami, Bapak Pendeta Weler Kawuntu, beserta dengan Ibu Maulin. Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna, kekuatan, kesehatan buat hamba-Mu ini dalam program-program YouTube yang Tuhan percayakan. Biar ada banyak orang menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu di sini, Ibu Oli, beserta dengan semua pelayan-pelayan Tuhan, kekuatan, kesehatan
Tuhan buat kami untuk masuk dalam penuaian jiwa di terbesar di akhir zaman ini Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna buat kami semua. Terima kasih banyak Bapa juga untuk generasi Yeremia anak-anak muda. Kami percaya hari-hari ini Tuhan akan pakai mereka. Roh Kudus sementara melawat mereka semua di kantor-kantor, di sekolah-sekolah Tuhan. Oh, di kampus-kampus Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Kami percaya di sanalah Tuhan mereka akan menjadi saksi dan berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur, kami memberkati bangsa kami Indonesia, aman, damai, sentosa, diberkati berlimpah-limpah, perekonomian Tuhan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami lepaskan berkat juga Tuhan bagi pemerintahan kami, Pak Prabowo beserta dengan Pak Gibran, Tuhan juga sertai, Tuhan juga pimpin hamba-hambamu ini, hikmat Tuhan turun bagi kedua hambamu ini Tuhan, pemimpin kami. Terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur saat ini juga Tuhan kalau kami mau membawa persembahan, Tuhan memberkati persembahan kami, apa yang kami beri, kami percaya Tuhan juga memberkati. Terima kasih banyak Bapa, terpuji namamu Bapa di surga, dan Tuhan sebelum kami mau menyelesaikan ibadah online ini, mari Tuhan berkati kami. Mari Bapak Ibu, angkat tangan kita lalu Tuhan memberkati kita. Terima kasih banyak Bapa. Kiranya Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Bapa di surga, cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu dan selamat merayakan Natal Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.